Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan rimbunnya daun dan lilitan akar yang menua, tersimpan rahasia yang terkubur waktu. Konon, tanah di bawah pohon ini tak hanya haus akan air, tapi juga sesuatu yang lebih merah dan kental. Selamat datang di Kreator Amatir, dan kali ini kita akan menggali kisah kelam di balik pesugihan kuntilanak, darah di akar beringin. Malam merayap masuk ke kediaman keluarga Baskoro dengan cara yang tidak wajar. Di luar sana, angin malam di pinggiran kota yang seharusnya sejuk mendadak berhenti berhembus saat jarum jam dinding antik di ruang tengah menunjuk angka 6. Senja belum sepenuhnya hilang, namun kegelapan di dalam mansion itu terasa lebih pekat. Seolah-olah bayangan di sudut-sudut ruangan memiliki massa dan beratnya sendiri. Laras berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan gaun sutra mahalnya. Gaun itu indah, berwarna merah marun yang elegan. Namun setiap kali kulitnya bersentuhan dengan kain itu, Laras merasa seperti sedang dibalut oleh kain kafan yang dingin. "Laras, turun sekarang. Ayah tidak suka menunggu." Suara Satria, kakaknya, terdengar dari balik pintu. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti suara seseorang yang sudah lama kehilangan harapan. Laras menghela napas, mengabaikan pantulan wajahnya yang tampak pucat di cermin. Ia melangkah keluar menuju ruang makan yang terletak di jantung rumah tersebut. Ruang makan itu adalah puncak dari kemewahan Baskoro. Meja panjang dari kayu jati utuh yang diimpor langsung, kursi-kursi berukir emas, dan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Namun, lampu itu tidak pernah dinyalakan. Sejak mereka pindah ke rumah ini 3 tahun lalu, tepat setelah bisnis properti ayahnya melonjak drastis dari kebangkrutan listrik seolah menjadi barang terlarang setelah matahari terbenam. Di atas meja, hanya ada sebilah lilin merah besar yang apinya meliuk-liuk gelisah, padahal tidak ada jendela yang terbuka. Baskoro sudah duduk di kepala meja. Wajahnya yang dulu hangat kini tampak seperti pahatan batu, keras dan penuh rahasia. Di hadapannya, piring-piring perak sudah terisi. Menu malam ini adalah daging sapi bumbu kental yang aromanya sangat kuat, terlalu kuat, hingga menutupi bau anyir yang samar-samar tercium dari arah dapur. "Duduk," perintah Baskoro singkat. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Laras duduk di samping Satria. Di ujung meja yang berlawanan dengan ayahnya, terdapat satu kursi kosong. Kursi itu selalu ada di sana. Di depan kursi kosong itu, sebuah piring berisi potongan daging mentah dan segelas air mawar diletakkan. "Ayah," Laras memberanikan diri bicara, suaranya memecah keheningan yang menyesakkan. "Besok adalah peringatan 3 tahun kematian Kak Citra. Apa kita tidak akan mengadakan doa bersama? Kenapa rumah ini selalu gelap setiap malam Jumat?" Baskoro menghentikan gerakan sendoknya. Ia mendongak. Matanya yang cekung menatap Laras dengan intensitas yang membuat gadis itu menciut. "Doa tidak akan mengembalikan apa yang sudah diambil, Laras. Kita di sini karena dia mengizinkan kita. Kegelapan ini adalah penghormatan. Makanlah. Jangan banyak tanya." Laras melirik piringnya. Daging di depannya tampak mengkilap oleh lemak. Namun saat ia memotongnya, serat daging itu mengeluarkan cairan kemerahan yang terlalu encer untuk disebut saus. Ia merasa mual. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu merosot tajam. Napas Laras berubah menjadi uap tipis. Satria di sampingnya mulai gemetar. Jemarinya mencengkeram pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. Serik, serik. Suara itu datang dari arah lantai atas, lalu berpindah ke plafon tepat di atas kepala mereka. Suara seperti sesuatu yang berat sedang diseret, dibarengi dengan gesekan kuku-kuku panjang pada kayu. "Jangan mendongak," bisik Satria, giginya gemeretak. "Laras, kumohon, jangan pernah mendongak." Laras memejamkan mata rapat-rapat, namun indera pendengarannya justru menjadi lebih tajam. Dari arah kursi kosong di ujung meja, terdengar suara tarikan napas yang panjang dan serak seperti suara seseorang yang tenggelam dan mencoba menghirup udara. Lalu, bau itu muncul. Bau bunga Kamboja yang membusuk bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah setelah hujan. "Hihihi." Tawa itu lembut, namun sangat melengking di bagian ujungnya, seolah-olah suara itu tidak dihasilkan oleh pita suara manusia. Laras merasakan sesuatu yang dingin lewat di belakang lehernya.
Rasanya seperti helaian rambut panjang yang basah menyentuh kulitnya yang terbuka. Dia datang, gumam Baskoro dengan nada yang hampir menyerupai pemujaan. Ia mengambil sepotong daging dari piringnya dan melemparkannya ke arah kursi kosong itu. Daging itu tidak jatuh ke lantai. Di tengah udara, daging itu menghilang, seolah-olah ada mulut tak kasat mata yang menangkapnya. Suara kunyahan yang basah dan rakus mulai terdengar. Splat, splat, krak. Bunyi tulang yang remuk di antara gigi-gigi tajam. Laras tidak tahan lagi. Ia membuka matanya sedikit, mengintip melalui celah jemarinya. Di bawah cahaya lilin yang remang-remang, ia melihat bayangan di dinding. Bayangan itu bukan milik ayahnya atau kakaknya. Itu adalah bayangan sesosok wanita dengan rambut yang menjuntai sangat panjang hingga menutupi seluruh tubuhnya yang bungkuk. Yang paling mengerikan adalah di bagian punggung bayangan itu. Ada lubang besar yang menganga, dan dari sana tampak sesuatu yang bergerak-gerak seperti ribuan belatung. "Ayah, tolong!" isak Laras tanpa suara. "Diam dan makan, Laras!" Baskoro membentak, suaranya pecah oleh ketakutan yang ia sembunyikan. "Jika kamu berhenti makan, dia akan menganggapmu sebagai hidangan penutupnya. Makan!" Dengan tangan gemetar dan air mata yang mengalir di pipi, Laras menyuapkan potongan daging dingin itu ke dalam mulutnya. Rasanya hambar dan berbau besi. Di setiap kunyahannya, ia merasa seolah-olah sedang menelan sisa-sisa nyawa yang telah dikorbankan di rumah ini. Di ujung meja, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat ke telinga Laras. "Nasi, enak, manis." Sebuah bisikan dingin menerpa telinganya. Laras menyadari satu hal yang mengerikan malam itu. Kekayaan keluarganya bukanlah berkah. Itu adalah utang darah. Dan di rumah ini, kuntilanak merah itu bukan hanya sekadar tamu, melainkan pemilik rumah yang sebenarnya, yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menagih tumbal berikutnya. Sisa-sisa perjamuan sunyi semalam masih meninggalkan rasa besi yang pekat di pangkal lidah Laras, seolah-olah ia baru saja mengunyah kepingan uang logam yang berkarat. Pagi harinya, mansion megah itu tampak tenang, namun ketenangan itu terasa palsu. Sinar matahari pagi yang menembus jendela kaca patri di ruang tengah tidak mampu mengusir hawa dingin yang mengendap di sela-sela lantai marmer. Baskoro sudah berangkat ke kantornya sejak fajar, meninggalkan rumah dengan aroma cerutu mahal yang biasanya menenangkan. Namun, pagi ini, aroma itu kalah telak oleh sesuatu yang lain. Laras berdiri di koridor lantai 2, mematung. Penciumannya menangkap bau bunga Kamboja yang sangat kuat, bukan Kamboja segar yang baru dipetik, melainkan bau bunga Kamboja yang sudah layu dan terinjak-injak di atas tanah pemakaman yang basah. Bau itu berasal dari balik pintu ruang kerja ayahnya yang berkuliti kayu jadi hitam. "Non Laras, sedang apa di situ?" Suara serak Mbok Nah mengejutkan Laras. Pelayan tua itu berdiri di ujung lorong dengan nampan berisi secangkir kopi hitam pekat dan sepiring kecil bunga melati yang dicampur dengan minyak serimpi. Wajah Mbok Nah tampak pucat. Matanya tidak berani menatap mata Laras. "Mbok, kenapa ruang kerja ayah bau Kamboja?" tanya Laras langsung. Mbok Nah bergetar kecil. Itu hanya pewangi ruangan pilihan Tuan, Non. Mari, Non, sarapan saja di bawah. Jangan berdiri di sini. Itu bukan pewangi, Mbok. Itu bau mati," desis Laras. Melihat Mbok Nah yang ketakutan dan bergegas meletakkan nampan itu di depan pintu lalu lari menjauh, nyali Laras justru tertantang. Ia tahu ayahnya sudah pergi jauh. Dengan tangan yang berkeringat dingin, Laras mendekati pintu tersebut. Ia memutar knopnya perlahan. Ceklek. Pintu itu tidak terkunci, sebuah kelalaian yang jarang terjadi pada Baskoro. Saat pintu terbuka, bau Kamboja itu meledak keluar, menusuk paru-paru Laras hingga ia terbatuk. Ruangan itu gelap gulita karena tirai beludru hitamnya tertutup rapat. Laras meraba dinding, mencari saklar lampu, namun saat ia menekannya, lampu kristal di plafon hanya berkedip sekali lalu mati total dengan suara peletak yang tajam. Laras menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih itu menyapu ruangan dan berhenti di sebuah sudut yang tersembunyi di balik lemari buku besar. Di sana terdapat sebuah altar kecil yang terbuat dari kayu gaharu hitam. Jantung Laras berdegup kencang hingga ia merasa mual. Di atas altar itu, terdapat foto Kak Citra, kakak tertuanya yang dikabarkan meninggal di luar negeri. Namun, foto itu tidak lagi utuh. Lubang besar menganga di bagian matanya.
seolah sengaja dicungkil. Di depan foto itu, sebuah wadah kaca kecil berisi cairan formalin menyimpan sesuatu yang membuat Laras hampir menjerit. Seikat rambut hitam panjang yang masih menempel pada potongan kulit kepala manusia. Di bawah wadah itu, terdapat secari kain kafan kusam yang ditulisi nama-nama dengan tinta merah darah yang sudah menghitam. Baskoro, Citra, Satria, Laras. Menunggu, bisik Laras dengan suara bergetar. Mas Satria adalah tumbal berikutnya. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Senter ponsel Laras mulai berkedip-kedip tidak stabil. Serik, serik. Suara gesekan kain di lantai terdengar dari arah langit-langit ruangan. Laras mengarahkan senternya ke atas. Di sudut plafon, ia melihat gumpalan rambut hitam yang menjuntai turun seperti sarang laba-laba raksasa. Rambut itu bergerak, memanjang perlahan menuju pundak Laras. Jangan, lihat, anak, manis. Suara itu terdengar seperti gesekan nampan logam di atas batu. Serak, basah, dan sangat dekat. Laras memutar tubuhnya. Namun tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan hitam yang memanjang di dinding. Bayangan seorang wanita dengan lubang besar di punggungnya yang tampak berdenyut. Tiba-tiba, sesosok wanita dengan gaun putih yang compang-camping dan berlumuran darah kering muncul tepat di depan wajah Laras. Wajahnya tertutup rambut, namun mata merahnya menyala dari balik helai-helai hitam itu. Kuntilanak itu tidak terbang. Ia berdiri di atas kakinya yang pucat dan penuh luka. Tangannya yang berkuku panjang mencekik udara di depan leher Laras. "Ah-geh!" Laras berteriak, mundur dengan panik hingga menabrak meja kerja ayahnya. Ves bunga di atas meja pecah berkeping-keping. Saat Laras melihat kembali ke arah altar, sosok itu sudah hilang. Namun, di atas meja kerja ayahnya, kini tertulis sebuah pesan yang diukir dalam dengan kuku tajam di atas kayu jati yang mahal. Darah dibayar darah, jangan mencampuri urusan ibu. Laras berlari keluar dari ruangan itu dengan napas tersengal, membanting pintu di belakangnya. Ia menyadari satu hal yang menghancurkan hatinya. Ayahnya tidak hanya memuja setan demi uang. Ia telah menjual masa depan anak-anaknya. Dan kini, ibu entitas kuntilanak itu sudah mulai menandai kehadirannya di siang bolong, menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman di rumah ini, baik dalam gelap maupun dalam terang. Di kejauhan, dari dalam kamar Satria yang tertutup, terdengar suara tangis kakaknya yang menyayat hati, seolah ia sudah tahu bahwa ajalnya sedang menghitung hari. Matahari baru saja terbenam, meninggalkan semburat warna ungu yang tampak memar di cakrawala. Di dalam mansion, kegelapan mulai merayap naik dari celah-celah lantai seperti cairan hitam yang kental. Laras duduk di tepi tempat tidur Satria, menatap kakaknya yang kini tampak seperti mayat hidup. Satria berbaring dengan napas yang pendek dan putus-putus. Keringat dingin membasahi kaosnya hingga lepek, namun tubuhnya terasa sedingin es saat disentuh. Yang paling mengerikan adalah lehernya. Ada bekas memar kebiruan yang melingkar sempurna. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang baru saja mencoba mencekiknya hingga tewas. Mas Satria, bangun, bisik Laras, mengguncang bahu kakaknya perlahan. Satria tersentak bangun dengan teriakan yang tertahan di tenggorokan. Matanya membelalak, merah oleh pecahnya pembuluh darah, menatap langit-langit kamar dengan horor yang murni. Ia langsung memegang lehernya, terbatuk-batuk hingga mengeluarkan cairan kental berwarna hitam yang berbau busuk. Dia di sana, Laras. Dia di dalam sumur itu, rintih Satria, suaranya parau. "Siapa, Mas? Hanya ada kita di sini," jawab Laras, meski ia sendiri gemetar. Satria mencengkram lengan Laras dengan tenaga yang tidak wajar. Mimpi itu kembali lagi. Tapi ini bukan sekadar mimpi. Aku bisa merasakannya. Aku berada di halaman belakang, di depan sumur tua yang ditutup beton itu. Tapi di dalam mimpi, betonnya hancur. Dan dari dalam sana, muncul ribuan helai rambut yang mengikat kakiku, menyeret jiwaku masuk ke dalam air yang hitam dan mendidih. Laras terpaku, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Mas, aku juga memimpikannya." Satria terdiam, matanya menatap Laras dengan tatapan nanar. "Apa kamu juga melihat meja panjang itu?" Laras mengangguk pelan, air mata mulai mengalir. "Iya, meja panjang di tepi sumur. Di sana ada ayah, dan di kursi utama duduk wanita berbaju putih itu."
Dia menyuruh kita duduk. Di depan kita ada piring emas, tapi isinya adalah potongan jari-jari kita sendiri. Potong Satria dengan suara bergetar. Aku dipaksa memakannya, Laras. Rasanya amis. Rasanya seperti kematian. Dan setiap kali aku menelannya, aku merasa bagian dari jiwaku hilang, berpindah ke dalam perut setan itu. Suasana kamar menjadi sangat mencekam. Lampu tidur di nakas mulai berkedip-kedip, mengeluarkan suara dengungan listrik yang menyakitkan telinga. Bau Kamboja yang tadi pagi ditemui Laras di ruang kerja ayahnya, kini muncul di sini, lebih kuat, lebih segar, seolah-olah ada karangan bunga pemakaman yang baru saja diletakkan di bawah tempat tidur. Lihat ini, Satria menyibakkan kaosnya. Laras menutup mulutnya agar tidak berteriak. Di perut Satria, terdapat garis-garis merah yang membentuk pola seperti akar pohon yang merambat. Akar-akar itu tampak berdenyut di bawah kulit, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya, menghisap nutrisi dari tubuh Satria untuk dialirkan ke tempat lain. Ini adalah akar dari pohon beringin di belakang sumur, bisik Satria. Ayah sudah menanam jiwa kita di sana. Kita bukan lagi manusia, Laras. Kita hanya cadangan makanan. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari arah plafon kamar. Hihihi. Suara itu berpindah-pindah dengan sangat cepat, dari sudut kiri ke sudut kanan, lalu berakhir tepat di belakang kepala Laras. Suhu udara jatuh hingga ke titik beku. Mas, kita harus pergi dari rumah ini malam ini juga, ajak Laras dengan nekat. Tidak bisa, Satria menunjuk ke arah jendela. Di balik kaca yang gelap, Laras melihat pantulan sosok wanita berbaju putih yang sedang berdiri tegak di tengah halaman belakang, tepat di atas sumur tua. Rambutnya berkibar ditiup angin yang tidak terasa di kulit Laras. Wanita itu tidak menatap mereka, melainkan sedang mengelus-elus beton sumur itu seolah-olah sedang menimang bayi. Tiba-tiba, wanita itu menoleh, wajahnya yang hancur, dengan rahang yang menggantung miring, menempel pada kaca jendela kamar Satria. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke dalam mata Laras. Anak, lapar, anak, ingin, kakak. Bisikan itu bergema di dalam kepala mereka berdua, bukan lewat telinga. Satria kembali berteriak kesakitan saat memar di lehernya tiba-tiba menghitam dan mengeluarkan darah. Ia jatuh tersungkur dari tempat tidur, mencakar-cakar lehernya sendiri seolah sedang melepaskan jeratan tali gaib. Lari, Laras, jangan pedulikan aku. Dia ingin jantungku malam ini, teriak Satria di tengah kejangnya. Laras mencoba membantu, namun sebuah kekuatan besar melemparnya hingga membentur dinding. Dalam pandangannya yang mengabur, ia melihat bayangan ayahnya, Baskoro, berdiri di ambang pintu kamar. Baskoro tidak menolong. Ia hanya berdiri di sana dengan wajah dingin, memegang tasbih hitam, dan merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti kutukan. Ayah, tolong Mas Satria, jerit Laras. Baskoro hanya menatapnya sekilas. Matanya tampak kosong seolah jiwanya sendiri sudah lama mati. Ini adalah takdirnya, Laras. Agar kau bisa tetap memakai perhiasanmu, agar rumah ini tetap tegak, biarkan dia mengambil apa yang menjadi haknya. Malam itu, Laras menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah kuntilanak yang menghuni sumur, melainkan ayahnya sendiri yang telah kehilangan kemanusiaannya demi takhta kekayaan yang dibangun di atas liang lahat anak-anaknya. Teror ini bukan lagi tentang mimpi. Ini adalah perang untuk bertahan hidup di tengah keluarga yang sudah menjadi tempat pemotongan. Mansion keluarga Baskoro berdiri di atas tanah yang luas, namun keindahan taman di bagian belakang rumah itu terasa artifisial. Rumput Jepang yang hijau sempurna, air mancur marmer yang terus mengalir, dan bunga-bunga mawar yang mekar dengan warna merah yang terlalu pekat. Namun, di balik barisan pohon cemara yang membatasi taman utama, terdapat sebuah area yang selalu diselimuti kabut tipis, bahkan di siang hari yang terik. Malam itu, setelah ayahnya mengunci diri di ruang kerja dan Satria pingsan karena kelelahan setelah kejang hebat, Laras nekat. Ia menggenggam sebuah senter besi berat dan sebuah linggis kecil yang ia ambil dari gudang alat. Laras melintasi batas taman utama. Seketika, suhu udara turun drastis. Bunyi jangkrik dan katak yang biasanya riuh, mendadak senyap, digantikan oleh kesunyian yang berdengung. Di tengah area itu, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang usianya mungkin ratusan tahun.
Akar-akarnya menggantung seperti juntayan rambut raksasa, dan di bawah naungannya terdapat sebuah gundukan beton berbentuk lingkaran. Itulah sumur tua yang selalu disebut-sebut dalam mimpi buruk satria. Sumur itu ditutup rapat oleh beton tebal yang permukaannya dipenuhi oleh guratan rajah berwarna merah yang sudah mengering. Di sekelilingnya, tanah terasa lembab dan empuk, mengeluarkan aroma besi yang menyengat bau darah yang meresap ke dalam bumi. Laras berlutut di depan beton itu. "Apa yang ada di dalammu hingga ayah begitu takut?" bisiknya. Ia mulai memukulkan linggisnya ke celah beton yang tampak mulai retak. Trak, trak, suara logam beradu dengan beton menggema di kesunyian malam. Setiap pukulan seolah memicu reaksi dari pohon beringin di atasnya. Daun-daun beringin itu mulai berdesir hebat meski tidak ada angin. Setelah perjuangan keras, sebongkah beton pecah, menyisakan lubang selebar telapak tangan. Laras segera mengarahkan senternya ke dalam lubang itu. Ia mengharapkan melihat air, atau mungkin kegelapan kosong. Namun, apa yang dilihatnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di bawah sana, tidak ada air. Sumur itu dipenuhi oleh tumpukan kain putih kusam, kain kafan yang membungkus sesuatu yang menyerupai bentuk tubuh manusia dalam berbagai ukuran. Yang paling mengerikan, di lapisan paling atas, terdapat sebuah gaun sutra berwarna biru laut yang sangat dikenal Laras. Gaun Kak Citra. Laras menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir deras. Selama ini ayahnya bilang Kak Citra dimakamkan dengan layak di luar negeri. Ternyata kakaknya dibuang ke dalam sumur ini seperti sampah, menjadi fondasi bagi kemegahan rumah yang mereka tinggali sekarang. Tiba-tiba dari dalam lubang sumur itu terdengar suara serak-serak. Sesuatu sedang bergerak di antara tumpukan kafan itu. Sehelai rambut hitam yang sangat panjang merayap keluar dari lubang beton, bergerak lincah seperti ular, dan sebelum Laras sempat menghindar, rambut itu melilit pergelangan tangannya. "AGH!" Laras berteriak, mencoba menarik tangannya, namun kekuatan di dalam sumur itu sangat besar. Permukaan beton sumur itu mulai bergetar. Retakan-retakan baru muncul dengan cepat. Dari dalam kegelapan sumur, terdengar suara tangisan bayi yang bercampur dengan tawa melengking wanita. Cairan hitam kental seperti oli mulai meluap dari celah beton. Berbau busuk seperti bangkai yang sudah membusuk selama puluhan tahun. "Masuklah, adikku, ibu ingin teman baru." Sebuah suara bergema dari dalam sumur. Itu terdengar seperti suara Kak Citra, namun terdistorsi oleh sesuatu yang jahat. Laras terseret hingga dadanya menempel pada beton yang dingin. Ia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menyedot energi dari tubuhnya. Di dalam kegelapan sumur, ia melihat sepasang mata merah menyala yang menatapnya dengan penuh rasa lapar. Itu adalah kuntilanak merah, sang penguasa pesugihan ayahnya. Dalam keputusasaan, Laras menggunakan linggis di tangannya yang bebas untuk menghantam rambut yang melilitnya. Rambut itu mengeluarkan suara pekikan, seolah-olah rambut itu adalah saraf yang hidup. Lilitannya mengendur sesaat, dan Laras langsung melompat mundur dengan tenaga terakhirnya. Ia terjatuh di tanah yang becek, terengah-engah. Saat ia menatap kembali ke arah sumur, ia melihat sosok wanita berbaju putih itu sedang duduk di atas beton sumur, kakinya yang pucat berayun-ayun. Sosok itu tidak mengejar, ia hanya menatap Laras sambil menyisir rambutnya yang panjang dengan jari-jari yang berkuku tajam. Di akar pohon beringin di atasnya, Laras melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Ada beberapa kantong kulit yang menggantung seperti kepompong. Di dalam salah satu kantong yang transparan itu, ia melihat wajah satria yang sedang terpejam, seolah-olah jiwanya sedang disimpan di sana untuk dimatangkan sebelum akhirnya dijatuhkan ke dalam sumur. "Aku akan mengeluarkanmu, Mas. Aku janji," bisik Laras dengan kemarahan yang kini mengalahkan rasa takutnya. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar mansion. Ini adalah sebuah peternakan nyawa. Dan sumur tua itu adalah mulut raksasa yang tidak akan pernah kenyang selama ayahnya terus memberi makan dengan ambisinya yang buta. Laras tahu, ia tidak bisa hanya diam. Ia harus menghancurkan sumur itu, atau ia dan Satria akan berakhir menjadi tumpukan kain kafan berikutnya di dasar kegelapan abadi tersebut. Laras berlari kembali ke rumah, tanpa menyadari bahwa di tanah yang ia injak, jejak kakinya berwarna merah darah, sebuah tanda bahwa sumur itu telah menandai dirinya sebagai tumbal cadangan yang sah.
Rumah mewah ini memiliki cara unik untuk menelan kenangan. Laras menyadari bahwa di dinding-dinding ruang tamu yang luas, hanya ada foto dirinya, Satria, dan ayah dalam bingkai-bingkai emas. Tak ada satupun potret Kak Citra, seolah-olah kakaknya itu hanyalah asap yang menguap begitu saja. Setelah penemuan mengerikan di sumur belakang semalam, Laras tidak bisa lagi menerima kebohongan ayahnya. Pagi itu, saat Baskoro pergi menemui klien bisnisnya yang Laras yakini hanyalah cara lain untuk memutar uang darah mereka, ia menyelinap ke area servis di bawah tangga. Di sana ada sebuah pintu kayu kecil yang menuju ke gudang bawah tanah, tempat barang-barang dari rumah lama mereka disimpan. Tangga menuju gudang itu curam dan berdebu. Cahaya senter Laras menari-nari di udara yang pengap, menerangi tumpukan kardus yang sudah dimakan rayap. Bau apak dan lembab menyapa hidungnya. Namun di bawah semua itu, ada bau yang kini sangat ia kenali. Bau minyak serimpi dan bunga kamboja yang membusuk. Laras menggeledah tumpukan kardus di sudut ruangan. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan sebuah kotak kayu jadi kecil yang digembok. Tanpa ragu, ia menghantam gembok itu dengan linggis kecil yang masih ia bawa. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah album foto tua bersampul beludru merah. Saat Laras membukanya, jantungnya seakan mencelos. Halaman pertama menunjukkan foto keluarga mereka 10 tahun lalu, saat mereka masih hidup sederhana di kontrakan kecil. Mereka tampak bahagia. Kak Citra berdiri di tengah, tersenyum lebar dengan mata yang berbinar. Namun, saat Laras menyentuh wajah Citra di foto itu, permukaannya terasa kasar. Laras mendekatkan senternya. Ia terkesiap. Seseorang kemungkinan besar ayahnya telah menggunakan sundutan rokok untuk menghapus wajah Citra di setiap lembar foto. Bukan hanya itu, di beberapa foto, bagian mata Citra tampak sengaja dicungkil dengan benda tajam hingga menyisakan lubang hitam yang menembus ke halaman berikutnya. "Kenapa ayah setega ini?" bisik Laras. Air mata menetes di atas kertas foto yang sudah menguning. Ia membalik halaman demi halaman. Transformasi itu mulai terlihat. Foto-foto yang diambil tepat setelah mereka pindah ke mansion ini menunjukkan perubahan fisik yang drastis pada Baskoro. Wajah ayahnya tampak semakin kaku, matanya semakin gelap, dan di belakangnya dalam bayangan yang seharusnya kosong selalu tampak siluet wanita berbaju putih yang samar. Semakin ke belakang, foto-foto itu semakin mengerikan. Laras menemukan sebuah foto yang diambil di depan sumur belakang. Di sana berdiri Baskoro, Satria yang masih remaja, dan Citra yang tampak sangat pucat. Citra tidak tersenyum. Ia menatap kamera dengan tatapan penuh permohonan. Di lehernya melilit sebuah kalung emas besar. Namun jika dilihat lebih dekat, kalung itu bukan terikat di lehernya, melainkan tampak seperti tangan pucat yang melingkar kuat. Laras menemukan secari kertas terselip di halaman terakhir. Itu adalah akta kelahiran Citra. Namun di atas kertas itu tertulis instruksi dalam aksara Jawa kuno yang dicoret-coret dengan darah. "Nyowo siji kanggo derajat suung, jene jilang, lupane ilang, jiwane dadi budak sumur." Seketika, suhu di gudang bawah tanah itu merosot tajam. Senter Laras meredup, berkedip-kedip seolah ada sesuatu yang menyedot dayanya. Srik, srik. Suara gesekan kain kafan terdengar dari balik tumpukan kardus di ujung gudang. Laras membeku. Dari kegelapan, muncul sesosok wanita yang merangkak dengan cara yang tidak manusiawi. Sendi-sendinya berbunyi kerak-kerak setiap kali ia bergerak. Rambutnya yang panjang dan kotor menyapu lantai gudang yang berdebu. Sosok itu berhenti tepat di depan kotak kayu yang dibuka Laras. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Itu bukan lagi kuntilanak merah yang menakutkan, melainkan sosok yang lebih menyedihkan. Wajahnya menyerupai Citra, namun kulitnya sudah membiru seperti orang tenggelam, dan mulutnya dijahit dengan kawat hitam yang berkarat. "Ras!" Suara itu keluar dari tenggorokan yang seolah penuh dengan air. Kak Citra." Laras gemetar hebat. Ia ingin mendekat, namun rasa takut menahannya. Sosok itu menunjuk ke arah album foto di tangan Laras, lalu menunjuk ke atas ke arah rumah utama. Air mata darah mengalir dari lubang matanya yang kosong. Ia seolah ingin memperingatkan bahwa apa yang terjadi padanya sedang terjadi pada Satria, dan Laras adalah target penutup untuk menyempurnakan perjanjian itu. Tiba-tiba, pintu gudang di atas terbanting terbuka. Cahaya lampu lorong masuk, dan suara langkah kaki berat Baskoro terdengar menuruni tangga.
"Laras, apa yang kamu lakukan di bawah sana?" teriakan Baskoro menggelegar penuh amarah. Sosok wanita berpakaian putih itu menghilang seketika dalam bayang-bayang, menyisakan bau amis yang menyengat. Laras dengan cepat menyembunyikan foto Citra di balik bajunya tepat sebelum ayahnya sampai di bawah. Baskoro berdiri di depan Laras dengan wajah merah padam. "Ayah sudah bilang, jangan pernah menyentuh barang-barang lama, tempat ini terlarang. Kenapa ayah menghapus wajah Kak Citra?" teriak Laras. Keberaniannya muncul dari rasa sakit. Ayah membunuhnya, ayah membuangnya ke sumur itu. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Laras, membuatnya tersungkur di lantai gudang yang dingin. Baskoro menatapnya dengan mata yang tidak lagi menunjukkan kasih sayang seorang ayah, melainkan kemurkaan seorang pemuja iblis. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan. Laras, tanpa Citra, kita tidak akan punya apa-apa. Sekarang naik ke kamarmu, dan jangan pernah keluar sampai ayah izinkan. Jika kamu terus membangkang, ibu tidak akan segan-segan mengambilmu lebih awal dari jadwal." Laras berlari melewati ayahnya dengan hati yang hancur. Ia menyadari bahwa di rumah ini, kenangan adalah musuh dan cinta adalah tumbal. Ia menggenggam erat foto Kak Citra di balik bajunya, berjanji bahwa meskipun dunia melupakan kakaknya, ia akan membawa kebenaran itu sampai titik darah penghabisan. Bersambung, pesugihan bukanlah jalan keluar, melainkan penjara yang tak kasat mata. Ingatlah, setiap permintaan kepada kegelapan selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Sampai di sini dulu perjalanan kita di bawah naungan Akar Beringin. Untuk mendukung kami terus berkarya, menghadirkan konten berkualitas, silakan tekan tombol subscribe dan like. Dukungan kalian adalah energi bagi kreator amatir untuk terus menelusuri kisah-kisah yang tak tersampaikan. Tetap waspada dan selamat beraktivitas bagi yang menyimak di siang hari, dan selamat beristirahat bagi yang menyimak di malam hari. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.